Bagaimana cara keluar dari siklus yang terus berulang? Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa hidup ini seperti berputar di tempat? Kita ingin berubah, tetapi kembali melakukan kesalahan yang sama. Kita ingin meninggalkan kebiasaan buruk, tetapi beberapa hari kemudian kembali lagi. Kita ingin mendekat kepada Allah, tetapi ketika hidup mulai nyaman, kita kembali lalai. Kita ingin berhenti marah, tetapi hal kecil kembali membuat kita marah. Kita ingin berhenti boros, tetapi ketika mendapatkan uang, kita kembali menghabiskannya. Kita ingin berhenti menunda salat, tetapi besoknya kembali menunda. Kita ingin berhenti berpikir negatif, tetapi pikiran yang sama kembali datang. Akhirnya kita bertanya, kenapa hidup saya begini-begini saja? Kenapa saya selalu mengulangi kesalahan yang sama? Kenapa saya sudah berusaha berubah, tetapi selalu kembali ke titik awal? Bisa jadi bukan karena kita tidak ingin berubah. Bisa jadi kita sedang terjebak dalam sebuah siklus. Sebuah lingkaran yang terus berputar. Kesalahan melahirkan penyesalan. Penyesalan melahirkan janji untuk berubah. Janji hanya bertahan sebentar. Kemudian kita kembali melakukan kesalahan. Lalu menyesal lagi. Dan begitu seterusnya. Inilah yang sering kita sebut sebagai lingkaran setan. Bukan berarti manusia tidak punya harapan. Justru sebaliknya, selama kita masih hidup, pintu perubahan masih terbuka. Selama hati masih ingin kembali kepada Allah, perjalanan belum selesai. Bagian 1, apa itu lingkaran setan? Lingkaran setan adalah keadaan ketika satu kebiasaan buruk memicu kebiasaan buruk berikutnya, kemudian semuanya berputar dan menjadi pola kehidupan. Contohnya sederhana, seseorang tidur terlalu malam. Karena tidur terlalu malam, ia bangun kesiangan. Karena bangun kesiangan, aktivitasnya berantakan. Karena aktivitas berantakan, ia stres. Karena stres, ia mencari pelarian. Kemudian melakukan kebiasaan yang tidak baik. Setelah itu muncul penyesalan. Karena menyesal, ia merasa dirinya buruk. Karena merasa dirinya buruk, ia kehilangan semangat. Kemudian kembali malas. Dan malamnya kembali tidur terlalu malam. Besok berulang lagi. Satu masalah melahirkan masalah lainnya. Inilah lingkaran. Yang paling berbahaya dari lingkaran ini bukan hanya kesalahannya, tetapi ketika kita mulai menganggap kesalahan tersebut sebagai sesuatu yang normal. Awalnya kita berkata, cuma sekali. Kemudian menjadi, tidak apa-apa. Lalu berubah menjadi, semua orang juga begitu. Dan akhirnya, memang saya seperti ini. Hati-hati. Kalimat terakhir itulah yang sangat berbahaya. Karena ketika seseorang mulai percaya bahwa dirinya memang tidak bisa berubah, dia berhenti berusaha. Tanda hubung. Bagian 2, setan tidak selalu mengajak kita melakukan dosa besar. Sahabatku, godaan tidak selalu datang dalam bentuk sesuatu yang terlihat mengerikan. Kadang ia datang dalam bentuk yang sangat kecil. Besok saja, nanti saja, sekali ini saja. Allah Maha Pengampun. Kalau sudah tua nanti baru berubah. Masih banyak waktu. Padahal kita tidak pernah tahu berapa banyak waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita sering menunggu menjadi baik setelah semuanya selesai. Setelah kaya, setelah menikah, setelah memiliki rumah, setelah pekerjaan mapan, setelah tua. Padahal kematian tidak menunggu kita siap. Karena itu jangan menunggu menjadi baik. Mulailah menjadi baik dengan apa yang bisa dilakukan hari ini. Bagian 3, lingkaran yang paling berbahaya, dosa, menyesal, mengulangi. Ada orang yang melakukan kesalahan. Kemudian ia menangis, ia menyesal, ia memohon ampun, dan itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi beberapa hari kemudian ia kembali melakukan kesalahan yang sama. Kemudian, bertobat lagi, kemudian mengulanginya lagi. Apakah berarti tobatnya sia-sia? Jangan buru-buru mengatakan demikian. Allah mengetahui isi hati manusia. Yang harus kita lakukan bukan menyerah, tetapi mencari akar masalahnya. Karena kalau kita hanya mengatakan, saya harus berhenti, tanpa mengubah lingkungan, kebiasaan, waktu, dan pemicu yang menyebabkan kita jatuh, kemungkinan besar kita akan kembali jatuh. Misalnya seseorang ingin berhenti membuka sesuatu yang tidak bermanfaat di ponselnya. Tetapi setiap malam ia sendirian, membawa ponsel ke tempat tidur, membuka aplikasi tanpa tujuan, dan terus berselancar. Kemudian ia bertanya, kenapa saya tidak bisa berubah? Mungkin masalahnya bukan hanya niat.
Tetapi sistem kehidupannya masih mendorongnya kembali ke kebiasaan lama. Maka ubahlah lingkungan, ubahlah kebiasaan, ubahlah cara menggunakan waktu, dan yang paling penting, mintalah pertolongan Allah. Tanda hubung. Bagian 4, kita sering terjebak bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak memulai. Sahabatku, banyak orang sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kita tahu salat itu penting. Kita tahu berbuat baik itu penting. Kita tahu menjaga lisan itu penting. Kita tahu mencari rezeki dengan cara halal itu penting. Kita tahu harus menjauhi kebiasaan buruk. Masalahnya bukan kurang pengetahuan. Masalahnya adalah kita terlalu sering menunda tindakan. Kita menunggu motivasi, padahal motivasi tidak selalu datang. Kadang kita harus bergerak terlebih dahulu. Jangan menunggu hati menjadi sempurna untuk mulai berubah. Mulailah meskipun hati masih berat. Mulailah meskipun sedikit. Mulailah meskipun belum sempurna. Karena perubahan besar sering dimulai dari satu langkah kecil. Bagian 5, jangan terjebak dalam rasa bersalah. Ini juga penting. Setelah melakukan kesalahan, seseorang bisa merasa sangat bersalah. Rasa bersalah sebenarnya bisa menjadi pintu kesadaran. Tetapi jika berlebihan, ia bisa berubah menjadi keputusasaan. Seseorang berkata, "Saya terlalu kotor untuk kembali kepada Allah. Saya sudah terlalu banyak dosa. Allah pasti tidak akan mengampuni saya." Jangan biarkan pikiran seperti itu menguasai hati. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Ayat ini adalah harapan bagi orang yang merasa dirinya sudah terlalu jauh. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, jangan berhenti kembali kepada Allah. Jatuh, bangun, jatuh lagi, bangun lagi, terjatuh 1000 kali. Selama masih diberi kesempatan, kembali lagi. Yang penting jangan menjadikan jatuh sebagai alasan untuk berhenti berjalan.